Oke, halo semua, selamat malam. Jumpa lagi bersama kita di podcast Five Project. Halo semuanya, ketemu lagi sama kita duo Yoi. duo 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 apa ya? Apa aduh? Gue Udah ada tadi sebutannya nih. gue tadi kepikiran duo serigala, tapi kita kan enggak gitu ya. Emang dari siang tuh lu kepikiran yang kesana-sana ya. Ya, duo lah. Enggak tahu lah, mas-mas yang sedang berusaha aja ini ya. Ada Irwan dan Dapa ketemu lagi di Five Project. Gimana kabarnya kalian semua? Tentunya sehat ya pastinya ya. Kita doakan lah, maksudnya Iya, kita berharapnya kita juga gitu, kita pribadi berdua semoga sehat terus, semoga bisa menghibur benar, kalian terus dan kalian benar. juga bisa sehat dan dengerin kita gitu ya, Wan ya. Benar. Nah, ini maaf ya, pas ini kan kita baru tag nih Dap nih ya kan. Hari Minggu kemarin kan Hmm. kosong tuh. Tidak ada Oh iya. uploadan yang muncul ya kan. Iya iya iya. Bingung Ya. tuh biasanya kalau yang tahu. Kalau yang mungkin sering update tiap hari, ini kok Five Project hari Minggu biasanya keluar nih. Kok ini nggak Tumben keluar? nih. Kita kasihkan main badminton. Jadi lupa. Capek capek. Capek. Lupa ngetek ya kan. Jadi kayaknya hari ini kita libur dulu deh gitu. Iya begitulah. Kan karena emang sebelumnya juga di minggu sebelumnya kita udah pernah ngomong kan, Wan. Kita lagi aktifin tiap minggu tuh main badminton kayak gitu. Jadi karena sebenarnya videonya udah ada. Jadi tapi belum siap aja gitu loh. Jadi kayak ngeditnya capek. Habis badminton, libur dulu lah. Udah gitu kayak. Akhirnya libur deh. Akhirnya ya videonya ya baru muncul di hari Rabu ini. Ya Bu, ya sebenarnya bukan karena kita males ya. Karena emang ada kendala teknis yang Iya. kayaknya harus banyak diganti deh. Kayaknya harus ini deh. Jadi Ya ada ada teknis-teknis di belakang lah ya. Maksudnya kita belum siap buat uploading hari Minggu ini kan. ya. Gitu. Sedangkan pas di Minggu pagi kita lagi badminton kan, lagi mulai aktivitas rutin. Jadi Iya. kayaknya nggak keburu deh. Kalau pas sebelumnya kan, kayak sebelumnya kan masih pagi. Oh ya, ayo nih, belum selesai nih. Pagi-pagi Minggu pagi badminton, Minggu belum aktivitas badminton. Bisa nih dieditin tadi, keburu nih. Gitu. Iya. Kalau sekarang kan, Iya. belum kelar. Udahlah, capek gitu. Ada gitu ya. Iya. Karena emang yang apa ya pagi-pagi pun gue capek banget ya rasanya. Apa karena emang kurang tidur kali ya? Mungkin. Kayaknya kan kita agak malam juga tuh tidurnya. Karena kan Jadi kita ya, juga banyak ada job yang harus dikerjain juga ya kan. Pernah dibilangin. gitu. Benar. Ada keperluan lain lah gitu lah intinya ya. Tapi tentunya kita bakal terus lanjut gitu, nggak yang Ya, libur mulu, nggak. mungkin ini mah blunder kecil aja. Ya ini, ya maksudnya ya semua orang kan lari kencang pun pernah nggak lari gitu. Ya, Ya nggak sih? gitu. Ada istirahatnya bentar gitu kan. Iya. Nanti juga kencang lagi larinya. Kencang lagi kok. Ini mah ya emang lagi kendor aja gitu. Tapi buat kalian yang nungguin atau apa ya, kami minta maaf lah ya, karena pas hari Minggu kemarin dan tanpa pemberitahuan juga seperti di IG dan sosial media. Oh iya benar. Harusnya berarti kita ya Wadai, kita lain kali kalau misal ada problem atau nggak ada uploading gitu kita ngasih tahu gitu ya. Maaf ya hari ini nggak upload karena kayaknya lupa. Kita nggak kepikiran sih. Tapi ya udahlah ya. Iya benar. Nah ya udah lah, itu seputar kebelakangan yang terjadi ya sama hari ini kita gitu kan, kenapa kita nggak upload alasannya. Nah, dan buat teman-teman juga kita mau terus berterima kasih nih buat teman-teman yang tes kita baik di platform Spotify, di mana lagi? Noise, YouTube, dan lain banyak banget gitu kan. Dan kita kepikiran buat fan page di Facebook juga kayaknya bakal menyusul. Boleh. Nanti kita bakal bikin sosmed baru lah gitu kan ya. Ya paling cuma isinya paling reels doang gitu, kayak
Ya tapi ya sebetulnya kalau di fanpage kita berharapnya itu ada interaksi sih, Wan. Iya, Kayaknya iya, seru benar, gitu. benar, benar, Benar-benar benar, benar-benar kebentuk interaksi kita sama pendengar atau teman-teman kita lah sendiri gitu kan. benar, 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 benar. Kayak Ya, gitu ya. semoga, semoga terus berkembang lah apa yang kita jalani ini ya. Betul. Tuh. Amin, amin, Ngomong-ngomong, amin. ada info apa Nah, nih, Dak? Kali ini nah nih. ini gue ngebahas satu topik yang lagi rame banget, Hmm? terutama seminggu seminggu ke belakang itu ini jadi hot topik gitu di medsos gua gitu kan di apa di Twitter gua di Instagram gitu bahwa ada satu problem yang mana kayak nggak tahu ya ini terjadi di semua apa enggak ya maksudnya yang lain lihat Hmm. apa enggak teman-teman gitu itu adalah soal KPI membuat RUU penyiaran lah. Nah KPI ya. ya Ya, ya. yang mana itu isinya banyak yang kontroversial alias kayak apa ya kebijakannya kok gini Hmm. gitu. Dan ada lagi kalau nggak salah satu lagi tuh kebijakan baru juga ya kata potongan-potongan tuh apa ya? Tapera. Oh iya Kapera. Nah, Itu juga mau kita itu bahas sih. benar. Itu Tapera juga salah satu yang lewat di sosmed Hmm. gue yang jadi rame juga. Maksudnya ada kebijakan. Hmm. Ini juga salah satu peraturan presiden gitu ya kalau nggak salah. Itu yang mana nanti gaji pekerja swasta atau pekerja yang pribadi gitu kayak pedagang segala macam itu bakal ada potongan yang nantinya katanya ini adalah tabungan kita untuk punya rumah di masa depan gitu. Wow, kayak nanti bakal kita Apa bahas itu lah ke maksudnya? depan. Bagus, bagus. Project yang bagus Bagus, sebenarnya. Boy. Oh Tap- iya, iya benar, benar. Bagus, bagus. Nah itu kita bakal coba kita apa ya kita kupas lah satu-satu. Ini by opini kita kan ya, kita Iya, bukan yang sok-sokan. Ya. BOP ini sebagai orang awam lah ya. Ini kan benar-benar masyarakat yang kayak Betul. cuma ngeliat tuh. Gue nggak ngerti sebenarnya apa yang kayak Benar, gitu ada. Ini kan dari sudut betul, pandang gue betul. aja. Benar. Ini kan ini yang maksudnya kita pengen bersuara aja gitu lah ya. Maksudnya kalau kalian Benar-benar. nyari yang seriusnya ya jangan kita gitu kan. Nah itu kita Gitu mah gitu. opini Iya tongkrongan benar. aja. Gitu. Nah ini gue mau bahas yang pertama dulu kan. KPI. Nah ini. Lu kan pernah lihat kan pasti Gue pernah, ya yang soal RUU ini nih. RUU setahu. yang Tapi gue nggak baca lengkap gitu. Setahu gue kayak misalnya kayak ada yang gue baca dikit ya, yang gue pernah dengar. Jadi kita kan sebagai konten kreator kan kena juga nih kayak konten kreator, live streaming atau penyiaran atau sama ini jurnalis ada jurnalis juga atau apa. Pokoknya kalau konten kreator banyak lah. Kalau yang konten kreator kita harus dapat sertifikat izin untuk melakukan kayak streaming dan konten-konten gitu. Jadi kita apa ya apa sih namanya itulah gitu ya. Pusing kok intinya kalau soal kayak content creator atau yang penyiaran gitu kita harus punya izin lah bahasa gampangnya buat jadi layak tayang kayak gitu sebenarnya. Nah itu bakal ada apa ya mereka bikin kebijakan yang apa nih gitu dan yang paling kerasa juga yang lu bilang tadi jurnalis itu karena banyak poin-poin yang merugikan lah kalau menurut mereka nih yang menurut jurnalis ini mereka merasa dirugikan dengan rencana undang-undang ini gitu lah. Yang mana nih kalau gue baca kita riset lah ya, biar kita nggak salah. Gue riset. Nah ini gue baca dari CNN Indonesia nih, yang mana ini adalah naskah yang hasil revisi draft terakhir yaitu per 27 Maret 2024. Ini ada satu kebijakan dari KPI yang mana berwenang menangani sengketa jurnalis. Nah ini RUU penyiaran ini menyebutkan KPI akan menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1. Kayak gitu. Yang mana bunyinya adalah mana nih? Bunyinya adalah larangan penayangan jurnalisme investigasi, Bang. Nah, ini gimana menurut lo? Menurutku sih larangan penayangan jurnalisme investigasi. Ini sih gimana ya kalau menurut investigasi kan lumayan penting ya kayak nggak tahu ya karena kan kita ngambil opsi dari dua sudut pandang dari berapa sudut pandang belum kalau misalnya itu dilarang berarti kan kita hanya dapat informasi dari satu pihak itu berarti misalnya pihak penyiaran yang ada di TV
atau apapun, kita berarti nggak bisa nyari-nyari ya kebenaran atau fakta-fakta lain di lainnya gitu, ya kan? Mungkin gitu sih. Kayaknya ruginya, jadi kita nggak bisa tahu, cuma ada satu sumber aja sih. Jadi kan entah itu sumber itu terpercaya atau tidak kan kita nggak tahu. Jadi mungkin lebih ke arah terbatasnya kayak informasi-informasi aja. Jadi kayak informasi itu ya udah ada di lu aja gitu, yang tahu-tahu aja gitu jadinya. Itu kan malah bahaya juga kan. Benar. Ini juga karena rame ada momen di jurnalis itu kayak demo gitu kan, unjuk rasa tentang RUU ini penyiaran, yang mana kata mereka ini ada apa ya, kebebasan pers Berpendapat. ini jadi hilang gitu. Iya, karena kan ya sebagaimana jurnalis gitu, kayak lu bebas untuk mengangkat satu topik menurut sudut pandang lu gitu kan, sesuai riset yang lu buat gitu. Misal lu butuh narasumber siapa gitu atau saksi apa, ya kan lu bisa mempublish gitu. Nah, itu menurut jurnalis ini adalah ya kebebasan mereka menjadi hilang gitu untuk berkarya lah, ibaratnya bisa dibilang gitu kan. Iya sih, arah ke situ sih benar juga sih. Jadi kayak, iya maksudnya dikekang kan. Jadi mereka nggak bebas ya, walaupun ada beberapa jurnalis yang kayak melebih-lebihkan ceritanya agar terlihat bagus dan lain-lain, ada ya gitu. Cuma mungkin itu juga salah satu mata pencarian mereka, tapi dari sudut pandang kalau gua ya lihatnya nggak bagus juga, karena kesannya kalau misalnya ada kasus besar atau apapun, itu yang tahu hanya mereka-mereka yang meliput aja, entah itu, dan medianya mungkin bisa diputarbalikkan faktanya atau dipermainkan gitu. Jadi tidak bagus loh. Menurut sampai benar. Ya, ini sempat ramai karena emang ya gue juga ngerasa ya, karena investigasi ya apa jurnalis itu kan bebas ya, memang dia bisa ngangkat satu topik apa, berita apa gitu ya, lu bebas nulis di situ gitu menurut sudut pandang lu aja. Karena kalau memang lu bilang tadi ya kayak sumbernya cuma satu, apakah ini sumbernya bisa dipercaya gitu sama kita gitu, apakah konkret gitu kan apa yang dia cari gitu, apa yang dia riset data-datanya, apakah nah ini gimana gitu nanti kita dapat berita-berita yang hoax apa enggaknya, itu gimana, itu kan kita lebih nggak tahu ya. Tapi gue nggak tahu ya, mungkin perizinannya lebih diperketat lagi atau gimana, kita kan nggak tahu awal. Nah, yang kedua nih Wan, ada pasal yang kedua yang mana ini pasal 50 ayat 2. Nah, ini adanya larangan penayangan konten LGBT, biseksual, homoseksual kayak gitu-gitu ya, transgender, yaitu yang mana ini poin ini tidak dinilai berspektif kepada gender gitu. Menurut lu gimana? Tidak ada lagi penayangan yang isinya ada hal-hal unsur kayak gitulah LGBT. Gue kalau ini nggak tahu lagi, tapi kayaknya bagus-bagus aja sih. Tapi nggak tahu deh. Iya, kalau ya LGBT dan gue nggak ngerti juga sih. Gue nggak ngerti sih kalau yang pasal yang ini sih. Jujur-jujuran. Tapi kita nggak ada ilmunya lah. Kita nggak ada ilmu ya. Tapi kalau jujur-jujuran, bagus. Tolak LGBT lah. Yoi. Tolak. Itu yang ini gue nggak ngerti lah, nggak paham. Mungkin ada. Ya. Bener. Gue juga yang ya gue nggak tahu nih gue responnya gimana. Cuman yang jelas ya kalau gue sih juga menolak ya LGBT segala macam kayak gitu. Gue juga nggak setuju lah. Lanjut. Ini ada pasal yang ketiga, yang ayat 2-nya, tadi kan ayat 1, 50, pasal 50 ayat 1, ini ayat 2-nya yang mana larangan penayangan soal pencemaran nama baik, yang itunya adalah yang mana isi siaran dan konten siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, dan penodaan agama, kekerasan, dan lain-lain. Nah, ini gue juga setuju nih kalau larangan kayak gini. Bagus sih. Ini kan bagus gitu kan. Ini kan lebih kayak apa ya, ngebuat satu sistem yang mana setiap berita harus filter gitulah, udah konkret, udah terpercaya baru diangkat gitu. Benar. Karena berita-berita sekarang tuh kebanyakan clickbait banget. Isinya mah kurang. Ya itu sebenarnya salah satu yang harus direvisi juga ya dari menurut gue ya. Kan gue awam. Mungkin mereka melakukan itu untuk menarik peminat pembacanya atau apapun, tapi menurut gua nggak usah lah gitu. Tapi emang sih ya, yang namanya dikasih bumbu-bumbu kejujuran tuh nggak pernah laku ya. Kenapa ya? Harus ada bumbu-bumbu kebohongan dan bumbu-bumbu
kelicikan gitu. Emang Kayak nggak masyarakat bisa gitu hidup damai itu nggak bisa. nggak bisa gitu, nggak bisa. Pokoknya harus ada bumbu-bumbu perpecahan dikit, bumbu-bumbu kekerasan, baru tuh rame itu berita. Nggak, kalau berita-berita yang kayak bener, kalau yang bener gitu kan judulnya, bosen gitu. Tapi kan ini kan tentang KPI ya, berarti kan KPI kan Komisi Penyiaran Indonesia, berarti. Nah, yang gua agak itu, kalau misalnya kayak yang tadi tuh ke konten kayak kreator lah, itu kan di luar kuasa kita lah. Maksudnya gua nggak apa-apa kalau ke konten kreator kan, menurut gua itu kan ranah yang berbeda ya. Kalau KPI kan berarti kan harusnya di TV gitu kan, yang setahu gua kan di TV. Yang ngatur-ngatur kayak sensor buat TV dan lain-lain gitu. Masuk ke ranah-ranah kayak YouTube, terus kayak buat streaming harus izin dan lain-lain. Terus kita kan nggak bebas berarti kan? Benar. Ini ada karena juga nih, gue baca dulu deh sebelum kita ngebahas. Nah, karena di sini ada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 yaitu tahun 2022. Nah, KPI ini punya hak gitu kan. Dia punya hak untuk memantau konten-konten di layanan streaming video OTT kayak Netflix, kayak Amazon Prime, HBO Go, Disney Hotstar, video, YouTube dan lain-lain. Nah, ini emang udah ada nih aturannya nih Man dari DPR bahwa KPI itu punya kewenangan gila loh untuk memantau konten-konten. Nah, ini juga salah satu ada apa ya kayak kebijakan yang bakal dibuat yang mana tidak boleh ada lagi kayak unsur-unsur kayak rokok, narkoba, kayak gitu-gitu kekerasan. Nah, itu gimana menurut lu? Berarti kan itu kena kalau Netflix dan lain-lain. Ya kalau Netflix dan lain-lain aja dulu nontonnya SpongeBob gitu anjing. Ya kan SpongeBob aja masih ada unsur kekerasannya, Cok. Masih ada, masih ada. Ya makanya kalau ini terwujud, gue juga bingung banget ya kayak gimana ini yang terdampak sekali adalah kayak konten-konten kreator yang kontennya itu berdasarkan imajinasi nggak sih, Mas? Itu sih. Kayak apa ya? Kayak gue ngebayangin ya kayak film-film gangster deh, Genji. Genji nih stres di sekolah ribut. Masa nggak ngerokok gitu kan aneh gitu. Gangsternya mana? Dikat. Terus pas bagian mau tawuran, itu merah. Tiba-tiba udah kelar udah pada kayak gini. Apa ini nih mereka? Unsur kekerasan kan nggak boleh. Ini apa ini? Kita tonton yang tadinya filmnya 1 jam 30 menit jadi 15 menit. Tiba-tiba 15 menit aja kan. Anjir, ini mah nonton rangkuman cerita film bukan nonton film ini mah. Iya gitu kan, itu aneh banget sih ngebayanginnya gitu, kayak nggak ada kekerasan, nggak ada alkohol. Maksudnya gimana film-film yang gangster gitu loh nasibnya. Iya. Yang itu tadi yang gue bilang, gimana penulis-penulis buat ngebuat film gitu by imajinasi, yang mana kan emang imajinasi lahirnya ya kebebasan, imajinasi aja gitu, bebas kan, nggak ada yang mengatur gitu. Nanti mungkin jatuhnya kayak film-film yang ada di TV. Ya kayak sekarang gitu ya? Enggak, ya kayak sekarang dulu kan sering ada film kayak tahun gue kecil mah ada Transformer dan lain-lain. Nah itu kan gak pernah dikat kan, gak pernah dipotong. Semenjak ada KPI mulai kayak motong adegan kekerasan dan lain-lain, tiba-tiba sininya dikat, pindah aja. Jadi kan mulai nggak asik tuh nonton filmnya dan lain-lain. Iya. Maksud gue ya kayak banyak juga sih yang kayak yang kalau kita lihat KPI sensor pentil susu sapi gitu. Nah kan? itu buat apa? Nama pentil sapi siapa? Coba, aneh, ya kan? Film ini deh, si Juka pakai baju pantai, disensor. Ayo Allah, kartun lah tuh, anak kecil. Kita tuh anak kecil mikir, lagi main pasir, rumah pasir, istana pasir. Nggak ada tuh lagi nonton Nobita mikir, juga repos nih, anjing anjing. Pakainya bikini warna pink, ada anjing. Kira-kira nggak ada di situ, itu aneh banget sih. Iya, tapi karena gini, Wan, emang cara kerja dari KPI ya yang gua ngerti dan gua tahu itu. Memang KPI bekerja sesuai adanya kayak laporan. Jadi kayak salah satu yang Shizuka tuh itu adalah kayak ibu-ibu ngelapor ke KPI bahwa tontonannya ini nggak baik buat anaknya gitu, karena ada unsur gitu. Hei gitu, Anda iya yang perlu
kasih tahu wawasan tuh Anda sebagai orang tua gitu. Nah, Ini kan film imajinasi, dipakai gitu. itu kan Mana dipakai. bisa pakai baju Muslim gitu. Hei, Anda gitu. Nah kan, pakai gamis gitu kan. Iya, masa pakai gamis main pasir? Bisa Nggak masuk akal dong. logika. Nah, gini juga dah, yang ngelaporin Pepe sapi di sensor tuh siapa gitu loh. Kan orang tolol macam apa, ya kan? Kayaknya aku tertarik dah dengan tete sapi itu. Ya. KPI sensor dong. Terus KPI tanpa mencerna, menelaah langsung. Kayaknya iya deh. Oke, sensor. Kan orang mah ya, Malah diri menurut gue beda lagi, gitu. Wan. Menurut gue beda malah. Kalau yang soal pentil sapi itu malah misal nih gini. Karena itu karena gue tahu kalau nggak salah itu tayangan kayak berita kayak apa ya, pokoknya ada berita ngeliput kayak apa sih namanya, peternakan sapi terus ngetes sapi kan gitu doang kan. Nah itu yang gue tahu. Kayaknya menurut gue nih di belakangnya itu adalah bos, ini kita udah bikin nih konten susu sapi bagus nih, oke dilihat KPI, oke aman. Ayo pas di editing kan, editornya nih, pas lihat adegan beras sapi, nah itu yang terakhir, itu yang dibungkam, dia doang itu. Itu aneh, soalnya aneh banget. Maksud gue gini loh. Di siapa yang terangsang? Maksud gue KPI udah lah di ranah TV aja gitu loh, nggak usah masuk ke ranah YouTube. Ranah TV aja maksud gue. Banyak yang belum beres gitu. Lu mau mencakup yang lebih luas, yang mencakup versi kecil aja, lu nggak beres-beres dari dulu gitu. Ini mau mencakup lebih luas lagi, kenapa lu kurang dana? Kurang pemasukan lebih atau mana gitu? Ya kan? Maksud gue gini, film aja. Pocong masuk gilingan semen aja itu udah gak masuk akal aja. Ya kan? Etikanya tuh nggak ada gitu loh, maksudnya coba ya kan itu aja maksudnya, bahkan itu aja menolak imajinasi gua gitu. Ini maksudnya yuk terbang oke, terbang masih oke lah kan, ketabrak terbang masih gilingan semen muter-muter, itu apa coba? Itu kan kemungkinannya dikit banget ya. Itu kan presentasinya kan 0, berapa persen, 1 mungkin kan. Kok bisa gitu, kok bisa masuk akurat gitu. Nah gitu. Terus yang satu lagi dah ya, kayak acara ada mungkin acara gue pernah lihat di sosial atau apa reels gue kayak acara apa yang joget TikTok yang viral itu dimasukin TV. Iya. Apa gitu? Itu mencerminkan poinnya apa gitu? Katanya pengen generasi emas. Anak-anak Indonesia tahun berapa pengen jadi generasi emas, tontonannya aja begitu. Enggak emas itu mah, jangan, mana ada emas-emasnya kalau tontonannya begitu. Mungkin kalau hitam putih aja yang bagus sekarang nggak ada, ya kan? Hitam putih masih oke lah, termasuk yang oke. Prestasi ya kayak orang yang berbeda. Anjir, acara yang joget-joget apa sih, anak kecil terus anak kecil zaman sekarang udah tahu pacaran gara-gara nonton sinetron, ya kan? Iya. Aneh banget anjir, umur 6 SD. Sedangkan tadi gue baca nih, seorang guru dilabrak sama muridnya kelas 6 SD gara-gara pak guru yang dia sukai ngechat si ibu guru. Apa coba? Ini kan gara-gara pasti yang dia tonton kan, ya kan? Nggak mungkin dong ibunya ngajarin, ya kan? Itu kan anak seusia segitu, dia tahu kayak gitu kan karena dia melihat atau dia menonton sesuatu yang dari TV atau sosial media. Mungkin bukan salah KPI juga, emang harus ada pengawasan dari orang tuanya juga. Cuma setidaknya KPI kan membantu untuk anak-anak yang katanya bakal jadi emas ini nih, ya kan, yang bakal jadi emas ini di tahun 2045 gitu kan, menjadi emas kan, ya seenggaknya tontonan mereka diperbaiki, entah itu jadi yang lebih bagus, entah itu yang jadi inovatif, entah itu yang jadi inspirasi buat mereka. Tontonannya ya begini, pacaran lah, ya kan? Iya. Ya emang selingkuhan lah. Anak SD udah tahu selingkuh apa coba? Buat apa ya? Buat apa? Ya kan? Iya. Ya emang ini perlu banyak peran sih, Wan. KPI juga. KPI itu lebih, ya menurutku KPI nomor satunya sih, Wan. Karena kan memang tontonan itu ada di TV pun
KPI dulu yang tahu gitu. Iya, maksudnya kan maksudnya dia kan yang meloloskan ini hak disiarkan atau tidak ya kan. Benar, itu Bisa disiarkan apa masa ini hak siar ya, tapi dapat uang segini. Oke. Masih itu anjing. Duit oke. Tayangan oke. Masa gitu? Nah, kayaknya itu emang ada main di belakang juga. Ya, gue nggak tahu sih. Cuma maksud gue kan, lu pengen dikasih emas nih. Ya kan? lu pernah lihat batunya dari hal ini gitu. Iya, lu batunya dari hak penyiarannya jadi lebih oke, berbobot dan mantap lah gitu kan. Benar. Ya, setuju. Itu salah satu topik yang apa ya, itu belakangan rame banget dan kita ya ini by opini kita ya teman-teman ya, maksudnya jangan salah mengartikan kita so tahu dan segala macam, ini emang benar opini kita aja. Nah, ini yang kedua deh, tadi yang kita bahas tuh soal taperaan. Ini yang lebih meresahkan dan lebih berasa bagi gua. Karena ini berdampak langsung. Ini gua kan pekerja swasta nih, ya kan? Kena dong. Ya kan? Kena dong pasti. Benar. Nah, tapi sebelum kita jauh itu kita bahas dulu nih, kita riset tapera itu apa, maksudnya apa gitu, dibuat untuk apa gitu, itu apa itu kita harus cari tahu supaya kita nggak salah nih ya. Nah, ini gue baca dari Detik News nih, yang mana apa itu tapera. Nah, nih tapera itu adalah tabungan perumahan rakyat yang nantinya itu penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu gitu, yang dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya gitu. Nah, ini akan dilaksanakan per 2027, yang mana setiap warga negara Republik Indonesia gitu kan, yang bekerja swasta atau pribadi kayak pedagang segala macam, itu akan dipotong gajinya sebesar 2,5 hingga 3%. Bagus dong. Tabungan. Bagus. Nyampe sini bagus nih. Ini kan usul Pak Jokowi kan. Bagus. Ya, usul mereka lah ya. Usul bagus. Sumpah, ini bagus untuk pembangunan kayak kita buat punya rumah mandiri, ya kan? Tapi lanjut lagi, Dap. Lanjut ya. Nah, ini peserta tapera ini akan meliputi nih gua jelasin deh. Meliputi yang mana pertama ada CPNS, yang kedua ada pegawai aparatur sipil negara gitu kan, ASN, terus ada TNI, ada prajuritnya, ada BUMN segala macam sampai pekerja gitu. Nah, ini sangat-sangat apa ya, gue juga ngerasanya nih. Merata ya. Merata. Dari bagus. Paling oke nih kalangannya sampai yang paling bawah bagus. Sampai sini masih bagus nih. Lanjut. Nah, adapun untuk mendapatkan pembiayaan tapera ini harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, yaitu mempunyai masa kepesertaan tapera. Itu. Nah, itu yang kedua, peserta termasuk masyarakat berpenghasilan rendah. Oke. Yang ketiga, ada peserta belum memiliki rumah dan peserta menggunakan untuk pembiayaan pemilikan rumah pertama atau pembangunan rumah pertama. Nah, ini. Itu tadi syarat-syarat yang mana ini gue juga baru tahu ternyata pesertanya ini adalah termasuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ditandain. Ini wajib. Ini wajib ya. Setahu gue ini wajib kan. Untuk seluruh warga dan rakyat Indonesia ini wajib kan. Tapi Pak, wajib. Masalahnya nih ya, masyarakat rendah nih kayak kami nih, ya kan? Gajinya kan nggak gede nih kayak CPNS, TNI. Yang disebut-sebut tadi ya. Ya kan, yang disebut-sebut kayak tadi BUMN ya kan. Tapi pekerja swasta nih Pak, di pabrik, di PT, ada yang borongan, ada yang harian, ada yang dagang. Kan yang tadi yang dagang juga masuk kan? Dagang masuk kan? Yang dagang masuk. Kan? Ada yang nggak laku, ada yang nggak laku, ada yang rame, ya kan? Ada yang sepi. Nah,
kita pisahkan yang CPNS, BUMN. BUMN, ya. Itu udah layak, itu udah layak, udah kanan. Itu udah nggak usah dipermasalahin. Nah, kita permasalahin yang kayak pekerja kotor, ya kan? Ya, kayak kami nih, kotor nih, ya kan? Dan BUMN, CPNS pun kayaknya udah punya rumah. Itu kayaknya udah punya rumah, mobil, motor, banyak lah, ya kan? Kalau kita kan store kredit, utang banyak, rumah kontrak, bentar lagi sisir. Maksudnya gini deh, maksudnya kan kita kan banyak nih pekerja kayak buruh dan lain-lain. Itu kan nggak semuanya gajinya tuh UMR, nggak semuanya gajinya tuh kayak di atas 3 juta, 2 juta. Ada yang cuma kayak yang hari ini kan kayak yang tadi kan wajib banget. Gue ini kan kalau suka sagu aja. Kalau hari ini kayak saya nih, misalnya cuma dapat 2 juta gitu kan. Pak, ya Allah Pak, 2 juta. Potong 30%. Berarti kan minimal ya. Jangan ke 3% dulu kan. Iya gitu ya. Jangan ke 3%. Kita hitung potongan yang udah ada dulu. Yang udah ada apa? Nih, gue tulang punggung nih, ya kan? Harus nafkahin orang tua nih. Ambil 1 juta. Rumah gitu ya. Rumah udah lunas kan? Gue udah ada nih rumah orang tua nih. Udah nih. Urusan rumah 1 juta lah. 1 juta buat orang tua kan. Nah, bensin bolak-balik 300-200 deh. Oke, sebulan tuh. Ya kan? Oke. Lanjut. Bayar wifi 100. Bayar air listrik, Pak. Air listrik 100-200. Ya Allah. Sisa 300 Wan. Sisa 300. Udah itu pegangan. Bapak misalnya ambil 2% apa 3%, misalnya 200.000. Ya Allah, 100.000. Beli kuota 30.000, sisa 70.000, Pak. Sebulan. Ya Allah. Lu bayar gitu. Ini teman saya kalau saya ajak nongkrong mulu di kalau gini. Iya, Pak. Maksudnya gini, kalau jualan pedagang, lu bayangin pedagang. Jualan atau apa gitu, kayak minuman atau apa kan. Bakso lah. Nah, bakso. Ya kan? Misalnya dia dapat 10.000. Ya kan? Dipotong 10%. Aji, dia juga dapat 7.000 lagi. Ya gitu. Ya gue juga gak ngerti ya maksudnya ya apa ya? Nggak, ya itu sebenarnya gue nggak nyalahin sih, kayak mungkin Pak Jokowi niatnya bagus sih, kayak untuk lu warga kita nih banyak yang gak punya rumah nih, banyak yang ngampar, banyak yang kontrak terus diusir. Gue ke situ sih mikirnya oke. Kayak bagus banget sih rancangan dia tuh. Cuma Pak, minimal gini Pak, kita tuh kerja tuh yang harian, yang borongan tuh Pak, ada yang dapat ada yang dapat kerja 12 jam borongan misalnya cuma ada yang dapat 1 juta. Kerja 12 jam cuma ada dapat yang 1.000 atau maksudnya gaji kita jadi nggak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari kadang-kadang. Iya. Itu dipotong harus dengan 3-5%. Pak, buat makan itu gitu loh maksud gua. Lu coba hitung deh, Dap. Nah, ini gue udah bikin riset kan, gue bilang sama lu. Gue udah bikin riset kayak jadi gini, teman-teman ya, yang mendengar gini atau yang menonton gitu. Anggaplah ini gue udah bikin skema nih. Anggaplah rumah paling murah sekarang itu kita sepakat 150 juta. Ya, kita sepakatnya 150 juta. Oke lah, gaji kita ambillah 3 juta dengan rata-rata ya Wan ya. 3 juta. Nah, dipotong 3% berarti kan 300 lah, 200-300. Oke. Nah, gue hitung tuh tadi pakai kalkulator nih. Itu untuk mencapai 150 juta dari 300 tiap bulan. Itu kurang lebih 54 tahun. Oke, 54 tahun untuk mencapai rumah 150 juta. Oke, bayangan gue. Nah, gue sekarang umur 25. 25 ditambah 54.
79 gue baru punya rumah gitu. Oke, Iya. untuk kayak buat itu gitu. Jadi pas kata rumah aku jadi akhirnya lunas juga. Mau masuk rumah kan, masuk dulu rumah Yuna yuk. Mau masuk buka pintu, assalamualaikum. Belum sempet, baru megang pintu itu. Baru megang pintu, assalamualaikum. Aduh, Mati. anjir. Assalamualaikum mati. Baru megang rumah itu. Gak ngerasain keringetnya. Dia nggak ngerasain baru megang pintu anjing itu kayaknya. Aduh. Ya itu yang menjadi hitungan gue gitu, kayak ini gimana nih skema yang mekanismenya gimana yang benar, apakah seperti itu gitu, kita harus melunasi dulu baru kita dapat rumahnya gitu. Apa pas yang mana ternyata nyicil gitu tadi. Nah kalau misalnya nyicil udah dapat gitu rumahnya, misal dengan tetap nyicil per bulan gitu kan gue nggak tahu ya. Kalau konsepnya tabungan untuk beli rumah kan berarti ya sampai dulu 150 juta baru dapat gitu. Nah itu kalau kita misalnya misalnya meninggal belum sampai itu gimana uangnya gitu. Nah keluarga tuh bisa ngambil apa enggak? Nah itu maksud gue kan ini pak ya kan gue nggak tahu sih, kita kan awam nih, ini nggak tahu kebijakannya, ini kan karena opini kita aja yang berliar-liar gitu pak. Seenggaknya pak gini deh, bapak tuh nggak usah mikirin kayak kita punya rumah atau enggak gitu. Sebenarnya paling gampang tuh bapak tuh nambahin lapangan pekerjaan ya kan? Satu KPR rumah dipermurah ya kan, biar kita gampang gitu jur. Nah mafia tanah ini dibantai gitu loh, biar harga murah aja, biar harga tanah nggak naik dan harga harga rumah nggak mahal. Kalau yang paling benar pak, yang paling gampang ini deh, minimal gaji karyawan swasta tuh minimal itu ada standar minimalnya gitu dari PT. Jadi masyarakat Indonesia itu udah ketahuan gajinya itu 2 juta. Misalnya minimal standarnya 2 juta lah. Jadi entah itu yang harian, entah itu yang borongan atau apapun, ya standar minimum gaji itu 2 juta. Nah, nggak ada yang apapun statusnya ya. Apapun statusnya under di bawah 2 juta. Maksudnya itu kan udah enak tuh pembagian ratanya. Jadi kamu kerja apa ya, seundernya 2 juta, udah itu paling top 2 juta. Ini kan kita kerja borongan harian. Itu pun kadang-kadang ada harian cuma seminggu terus di off lagi, nunggu seminggu di off terus dipanggil lagi. Itu paling cuma 1 juta, paling ada yang 100.000, paling ada yang 1.500.000 gitu kan. Itu buat nyampe 3 juta itu harus sebut mati-matian 14 jam ya kan. Maksud gue gini, Bapak gak usah mikirin kayak kita harus punya rumah, Bapak mikirin kita punya pekerjaan aja dah, ya kan? Bener. Gini Pak, kita udah bahas nih kemarin. Banten tuh penganggurannya nomor 1 loh Pak. Ya, itu orang Banten loh saya Pak. Orang Banten loh Pak. Itu baru Banten, ya kan? Iya. Itu baru satu daerah. Itu baru satu daerah. Belum pakai yang lain. Benar. Kalau emang peduli dengan rakyatnya, ya udah. Maksud gua kayak tadi tuh KPR rumah, mungkin kalau misalnya buat kita punya rumah gitu ya, KPR rumah juga betul. Sindikat tanah dihapus-hapusin tuh kayak mafia kayak nggak jadi harga tanah mahal. Yang paling penting sih lapangan pekerjaan. Udah. Biar nggak nganggur. Jadi Pak, kita tuh kalau udah kerja udah nggak bakal nyusahin. Udah. Kita tuh bisa menjaga diri sendiri lah. Ini mah udah kita nganggur, nyusahin di rumah. Bapak makin nyusahin. Iya benar. Maksudnya kita tuh udah susah nih. Ya nggak usah dibuat susah lah gitu lah. Support aja. Udah maksudnya udah nggak bantuin, ganggu deh. Apa gitu? So asik. Gak temenan lah. Pantas gak punya teman. Gak ada yang ngedukung kan? Yang ngedukung cuma teman-temannya doang. Untung aku nggak pilih anaknya. Apa? Nggak salah. Nah, gue nggak kesana sih. Arahnya itu mah. Ya itu ya gitulah ya. Ya gitulah ya benar. Gue juga setuju memang. Ya
apa yang dilakukan pemerintah itu sebenarnya niatnya dengan baik kan, Wan, apapun Iya, itu. gue tahu itu Cuman memang niatnya benar, bagus. memang mungkin ada apa ya, yang belum mereka rapatin atau gimana ya, pembahasan yang lebih dalam gitu. Karena kan gini, untuk membuat suatu kebijakan, kita kan harus banyak riset ya. Yang mana risetnya itu jatuh langsung kepada apa ya, pembutuhnya gitu loh. Kayak kita nih, kan ini buat rakyat nih. Nah, lu udah sejauh mana gitu ngomong atau ngobrol diskusi sama rakyat, lu butuhnya apa Nah gitu loh. itu Nanti caranya maksud, bagaimana gitu loh. Itu nah kan yang itu lebih Bapak, penting gitu loh. benar Bapak tuh jangan ngomongnya Bener, dari tier menengah ke atas. Coba Bapak ngomongnya dari tier bener. menengah ke bawah. Susah Iya, Pak. iya. Kalau Mungkin kan ya, yang rapat-rapat itu kan memang orang-orang penting-penting dan duitnya banyak aja gitu. Mereka nggak iya, tahu mereka nggak rasanya tahu kayak kita susah ya kita kan. gitu. Bapak nggak tahu kan, kita tiap hari makan mie mulu. Pak, bosen. Cuma gimana mampunya beli itu? Iya, paling Iya. cuma ganti-ganti rasa. Heeh. Mau rendang ah, rendang gitu. Iya. Mau Aceh, Mm-mm. Aceh gitu kan. Ada. Iya, mau Heeh. soto ya kan? Soto Rasanya ada. Ya kan? gampang. Gampang. Itu Mau dia rawon makanya ada yang baru tuh rawon. itu Ini itu Pak. itu yang penting sebenarnya memang menyetarakan dulu nih Iya si maksudnya yang gue bilang masyarakatnya tadi, gitu loh. yang gue bilang tadi lapangan pekerjaan. Bener, Terus kalau bisa nih ya, bener. kalau bisa Hmm. gaji karyawan di Indonesia tuh ya ada batas minimumnya lah gitu. Ini gue setuju sih emang. Gue juga Kayak setuju karena memang kalau dari maksudnya kayak gajinya pun terlihat semuanya rata. Kita kan maksudnya pemerintah tuh gampang buat kayak bikin bayangannya. Oh iya ya, semuanya kan udah 4 juta nih. Kita iya, gampang bikin skemanya gitu loh. Harusnya iya kan maksud gue ya maksudnya gitu. kalau misalnya bapak nggak, kalau misalnya kita tahu lah perusahaan ada yang mampu ada yang enggak, ya udah lah nggak usah 4 juta atau apa, ya minimal 2 juta misalnya, nah itu Hmm, borongan, nah itu harian, yang betul, penting betul. bayarannya tuh 2 juta gitu loh. Hmm, Ya misalnya hmm, harian hmm. berapa nih, kan ada pasti ada hitung-hitungannya kan ya, Ya, yang paling minimum ya jangan sampai di under di bawah 1 juta gitu. ya, 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 Kalau ya. selama sebulan dia kerja full, maksudnya kan itu kan per bulan kan. Kalau dia masuk enggaknya kan Hmm, itu kan pribadi orangnya kan. Nah maksud ya, gue ya, tuh kalau dia selama sebulan masuk full ya 2 juta gitu kan. Nah itu ya, ya, borongan ya, juga ya. hitungannya ya 2 juta gitu. Maksud gue kalau misalnya apapun maksud gue minimal 2 juta. Jadi kan rata tuh maksud gue, entah itu dari yang Hmm, mana, entah itu jenjangnya iya, ya iya, rata iya. 2 juta aja semuanya gitu. Iya, Kayak iya, bener. mungkin ya Iya, bakal. pemerintah juga gampang melacaknya nantinya Mm-mm. gitu. Gimana bikin skema-skema karena udah Nah tahu itu masyarakatnya segini segini segini. Iya benar, setuju setuju. ya Dan kalau itu misalnya ada skill dan kemampuan kayak supervisor apa apa ya itu terserah mungkin lebih atau apapun ya udah maksudnya ya ini kan itu mah standar. kebijakan lain perusahaan Iya kali itu lah. ini kan standar minimum gaji, standar minimum Benar, gaji setuju. lu pokoknya ya lu mau bikin perusahaan standar minimum gajinya 2 juta, lu nggak boleh di under 2 juta, ya udah itu kalau misalnya semua diterapin rata ya setidaknya oke lah maksud gua. Kayak nggak ada yang under itu. Nah kalau kayak pedagang-pedagang kan ya berarti kan bapak kembangin UMKM-nya ya kan, gimana cara buat UMKM pasar dari pedagang-pedagang itu naik tuh. Nah Ya, ya pedagang juga gimana ya? Tapi ya gue juga iya nggak ngerti sih. kalau Cuman gue pedagang juga kan ngobrol kemarin gue sedikit ngobrol gitu kan sama sama apa ya tukang bubur langganan gue gitu kan. Itu dia juga kayak kebingungan tuh. Katanya, gimana nasib saya gitu ya? iya Saya aja saya aja sebulan buat kayak restock bahan lagi aja masih pusing katanya gitu. iya misalnya nih itu kan sehari lah yang tukang bubur lu bubur kacang hijau kan Iya, ya bener kan aja. bubur kacang hijau misalnya sehari dia dapat 100.000, ya Allah 70.000 dia dipotong. Belum belum beli bahan buat besok. Iya belum beli bahan besok 50 kan, ongkos 10.000 ya 10.000 dia. Yo, itu permen Yupi dapat berapa ya? Yupi Iyalah. 1.003. Nasi Padang aja pakai lauk standar itu. Yang ayamnya kecil kan, 10.000 pakai Iya, 10.000. iya. Kuahnya dikit. Itu dia. Maksud gue ya kita tahu lah maksudnya pemerintah memang kan tugasnya untuk rakyat dulu kan. Apapun Benar, itu benar, benar. pasti yang baik lah niatnya. Cuman memang perlu banyak lagi nih riset data atau kayak bikin Benar. kebijakannya tuh. Ya lihat dulu kita nih suara kita tuh apa didengerin gitu loh. Hei bapak-bapak di sana.
Jangan carilah iya. Project di YouTube Anda. Dengerin nih keluh kesah kita susah pak gitu. Nah, jangan dengerin yang di atas aja. Yang di atas mau udah bahagia tiap hari full senyum, ya kan? Bapak ngerepotin pun mereka nggak ngerasa kerepotan. Iya, bapak repotin juga suguhin minum, dia mah bisa makan lagi besok. Dia mah pak belum tentu kepikir saya besok makan apa ya, gitu. Iya. Justru besok dia bingung lauknya apa lagi ya gitu. Nah itu dia. Banyak lauknya. Banyak kan. Kalau kita kan anjir duit 100.000 buat seminggu ke depan gimana ya? Gitu kan mikirnya. Iya. Itu dia. Kalau dia kan anjir duit 100.000 tarik lagi lah. Nggak pusing dia. Kalau kita kan pusing. Mana belum gajian, duit 100.000 masih satu minggu gitu kan. Gimana tuh muter? Besoknya motor banyak pecah. Pusing. Udah. Makanya Bapak boleh lah. Maksudnya gua tahu pemerintah tuh menyayangi rakyatnya agar lebih baik. Tapi kalau bikin kebijakan tuh tuh yang bener lah. Ditelaah dulu lah. Jangan tiba-tiba so asik itu loh. Kayak iya. Gitu. Ya. Udah mah nggak bantu ngerepotin deh. Iya. udah mah nggak bergaul bareng, sok-sok pengen deket. Iya. Gaul bareng juga enggak, nyomot makanan. Rese. Pantas gak ditemenin kan? Banyak yang nggak suka kan? Wajar lah. Nggak suka. Banyak ditemenin. Ini salah satu keresahan kita lah. Maksudnya kita pengen bicarain juga. Kita pengen speak up gitu. Kita mau ngeluarin opini yang mana balik lagi ya teman-teman. Kita bukan sotoy dan lain-lain ya. Ini kan emang ini kan anggaplah kita kan orang bodoh nih, ya kan? Nggak ngerti kayak ranah-ranah politik apa yang mereka pikirkan. Gue tahu itu maksudnya bagus. Coba kalau bagi gue yang orang awam pikirnya, yo Pak, kita kan sudah nih Pak, jangan disusahin lagi dong, gitu dong. Karena emang betul Ban, karena kalau soal politik atau segala macam kita kan nggak tahu. Tapi kan kalau ada yang ngegangguin, ya gua harus lawan. Iya. Kayak ini kan kita lagi makan nih. Iya. Ada orang lewat, orang jauh nih, gue tahu dia terkenal, tiba-tiba datang nyemot makanan kita. Lah, apa sih Pak? So asik banget. Ganggu gitu. Iya. Itu dia. Ini nih. Aduh, ini topik yang memang belakangan ini kita bakal pantau terus lah. Terutama gue juga bakal pantau terus kayak perkembangannya nanti gimana. Gue harus pantau terus. Yang mana ini jadi salah satu mungkin se-Indonesia ya harusnya yang melek gitu. Sama berita kayak gini pasti lagi ngebahas juga di tongkrongannya mungkin. Ya ini kan kita ya sebenarnya nongkrong juga aja sih. Bisa dibahas. Habis yang di sana kalau bikin kebijakan nggak pernah bikin masyarakatnya seneng sih. Masa bikin kebijakan di demo mulu? Bikin apa? Enggak. Udah itu aja. Udah gitu aja. Ya semoga ya maksudnya buat kita negara kita lah maksudnya Indonesia tersayang. Apalagi kemarin kan Pancasila gitu kan. Iya. Kita kan pasti berharapnya negara kita ini semakin bersatu lah dengan perbedaan apapun, apalagi perang-perang politik yang baru-baru kita lewatin gitu. Semoga ya gue maunya juga negara ini emang bagus lah, berkembang kan ini rumah gue gitu. Iya, ini kan rumah gue juga nggak mau tiba-tiba rumah gue ambruk gitu. Gue tinggal di mana nanti. Makanya itu kan, ya udahlah ya. Intinya itu sih yang pengen kita itu keluh kesahkan gitu kan. Keresahan kita lah. Benar-benar. Yang mungkin ini bakal jadi ya mungkin kalau teman-teman denger dan bisa dibawa ke tongkrongan bisa aja menurut versi kalian gitu ya. Ini kan versi kita kan. Ini. Nah itulah obrolan kita ya di episode kali ini. Semoga suara kita, gue juga berharapnya suara kita adalah nyampe ke orang-orang yang bisa jadi anggota DPR ngeliat apa ini Sinerve Project KPI Kapera lihat oke deh gitu kan langsung deh ya udahlah ya kalau kayak gitu mah nggak usah dipanjang-panjangin lagi kayaknya sekian aja. Oke. Mungkin episode ini sampai di sini aja. Sampai berjumpa di episode selanjutnya dari gue dan Irwan. Bye-bye. So asik lu dah. So asik lu. Gak ngerti gue.